Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini, adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kondisi tubuh kalian ya. Oke, sekarang Ibu akan mempresentasi kalian. Yang pertama, kalian isi presensi di Google Classroom yang sudah Ibu upload. Yang kedua, kalian juga tetap isi presensi di Google Meet, yaitu dengan cara ketik nama kalian underscore ready di kolom chat ini. Oke. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kan kalian sudah belajar mengenai negara-negara ASEAN ya sama Ibu Risati. Terus kalian juga sudah diberikan tugas, dua tugas ya. Yang pertama mengenal negara-negara ASEAN dan yang kedua kerjasamanya. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi tentang ASEAN ini? Apa aja sih yang sudah kalian pahami? Coba Ibu ingin dengar pendapatnya dari Dek Faradiska. Coba Dek, kemarin yang sudah Dek Faradiska pahami itu tentang apa aja, bebas. Perbedaan letak geografis dan astronomisnya, Bu. Oke, kalau kan tadi Dek Faradiska bilang itu ya letak astronomis negara-negara ASEAN. Nah, Ibu mau tanya, letak astronomis negara Malaysia, tahu tidak? 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Oke. Nah, tahu tidak hari ini tuh Ibu mau belajar apa saja? Nah, hari ini Ibu itu hanya sekedar mengulas materi yang sudah Ibu Risati sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik dapat pertama menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Yang kedua, memahami letak dan luas serta kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Ketiga, memahami sejarah berdirinya ASEAN. Keempat, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kerjasama Indonesia dan ASEAN. Dan yang terakhir, menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama. Ada kerjasama sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetes kefokusan kalian nih. Coba salah satu, Dek Fitri. Ya, Bu. Ibu kan punya permainan kecil nih. Ini sudah klise sih sebenarnya. Tapi ini untuk bisa apa ya mengetes kefokusan kalian. Coba sebutkan warna ya, warna yang ada di layar ini. Ya. Terus Hijau, ya. ungu, Hmm, hitam, ya. kuning, Hmm. hijau, kuning, biru. Oke, berarti sudah fokus ya. Ya, Bu. Oke, karena kita sudah fokus, eh, Ibu akan langsung ke materi. Yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu negara-negara ASEAN. Ada apa saja sih? Bisa minta tolong siapa yang mau nyebutin ini negara-negara ASEAN berdasarkan gambar benderanya ya yang urut dari Indonesia. Serta tahunnya ya. Ayo siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Ini negara apa? Indonesia. Indonesia.
Kamboja. Terus Malaysia. sama tahunnya ya, Dek ya. Ya Bu, Indonesia 1967. Ya, lanjut. Malaysia 1967. Oke, lanjut. Oh. Singapura Bu, Iya, Singapura, ya benar. 1967. Terus Filipina. kurang tepatnya pada bagian yang setelah Singapura. Nah, ini tuh negara Thailand. Nah, terus yang di sampingnya ini tuh negara Filipina ya. Ya Bu. Ya, lanjut setelah Filipina, Dek, yang bawah kiri. Brunei Darussalam Ya, benar. Terus 1984. ya. Vietnam Hmm, 1995. ya. Setelah itu ini negara Laos. Laos. Kambut Ini Laos ya. Laos. Iya, Ya tadi Bu. siapa yang benar tadi? Saya Bu. Terus setelah negara Laos ada negara apa ini? Myanmar. 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 Ya. Setelah Myanmar ada? Kamboja. Oke, pintar ya. Karena kita tahu ya. Ini 10 negara ini kan ada founding father-nya. Founding father itu apa? Latar belakang. Latar belakang. Ada yang lain? Sejarah. Sejarah. Ya. Ada yang lain? Pendiri ASEAN. Nah, pendiri ASEAN itu yang paling benar. Yang lainnya juga benar, tapi yang paling benar yaitu pendiri ASEAN. Nah, pendiri ASEAN itu ada 5 negara ini. Ini yang sudah Ibu kotakin ya. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Itu merupakan founding father ya. Berkumpul bersama di ruang utama Gedung Departemen Luar Negeri Thailand, yaitu pada 8 Agustus 1967 ini ya. Nah, mereka memelopori teks singkat dan sederhana dari sebuah dokumen berisikan hanya 5 artikel yang menandai embrio terbentuknya kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Lalu, mengapa sih mereka membentuk kerjasama regional tersebut? Ada yang tahu? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia kan bertetangga nih ya dengan negara-negara lainnya. Yang namanya tetangga kan untuk dapat membentuk hubungan yang harmonis diperlukan kerjasama yang baik ya. Maka dari itu mereka membentuk ASEAN tersebut. Tetapi ada alasan utamanya nih untuk diawali berdirinya ASEAN ini. Nah, apa aja itu? Nah, ini dia. Latar belakang pembentukan ASEAN. Yang pertama yaitu dibentuk untuk melindungi Asia Tenggara ini dari ancaman ketika terjadinya situasi tegang yang diakibatkan oleh perang dingin negara adidaya yang membawa dampak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak negara-negara adidaya itu apa saja? Yang dimaksud negara adidaya? Korea Selatan dengan Korea Utara. Korea Selatan dan Korea Utara. Ada yang lain enggak? Dunia dalam keadaan semrawut sekalipun ya. Tadi yang karena terjadi perang dingin antara Rusia dan Amerika, tapi karena adanya organisasi yang kuat gitu, organisasi yang kuat yang bisa melindungi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi diharapkan Asia Tenggara itu tidak campur ke dalam perang dingin antara Rusia dan Amerika tadi. Tapi diharapkan mereka itu dapat fokus pada peningkatan kemajuan negara masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh
Narciso Ramos. Siapa itu Narciso Ramos itu? Ada yang tahu tidak? Siapa itu Narciso Ramos? Perwakilan Filipina. Ya, benar banget. Benar banget itu Dek Fitri ya. Narciso Ya, Ramos Bu. itu merupakan wakil dari Filipina. Mengatakan bahwa terbentuknya ASEAN yaitu agar memaksimalkan potensi wilayah masing-masing negara yang kaya, yang belum pernah atau yang belum dimaksimalkan ya potensinya, sehingga melalui peluang besar ini tuh bisa lebih dioptimalkan lagi. Nah, dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ASEAN dibentuk untuk memaksimalkan potensi negara masing-masing yang mana memiliki perbedaan baik dari kondisi geologisnya, kondisi iklimnya, dan juga sumber dayanya. Nah, kan bahkan dalam satu negara seperti misalnya Indonesia itu kan berbeda-beda tuh ya antar wilayahnya. Nah, misalnya nih Indonesia itu kan terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, ya kan? Nah, kondisi iklim tersebut dapat menyebabkan adanya karakteristik wilayah masing-masing. Nah, begitu pula dengan adanya pengaruh letak geologis dan geografisnya. Terus Indonesia kan juga berbentuk kepulauan tuh. Jadi antara satu pulau dengan pulau yang lainnya itu kan karena dipisahkan oleh perairan yang luas, akhirnya mereka memiliki perbedaan karakteristik ya. Bayangkan saja misalnya Pulau Jawa sama Pulau Papua misalnya, itu kan sudah berbeda ya tentang alamnya, terus apa lagi ya, kan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, keadaan perairannya juga kan pastinya menyimpan berjuta pesona tersendiri ya. Nah, perbedaan karakteristik wilayah juga akan mempengaruhi karakteristik penduduknya. Misalnya, kebiasaan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan di pesisir pantai juga kan pastinya berbeda. Nah, kepadatan penduduk tiap pulaunya itu kan juga berbeda itu, tidak merata. Ya, di Pulau Jawa itu lebih penduduknya itu lebih padat daripada di pulau misalnya NTB. Nah, itu kan berbeda. Nah, melihat dari bagaimana dalam satu negara saja itu memiliki banyak perbedaan, apalagi negara-negara ASEAN. Nah, karena perbedaan potensi wilayah yang dimiliki oleh masing-masing negara, dan setiap negara juga belum tentu itu dapat memenuhi kebutuhan warganya. Ya, pastinya kan harus membutuhkan itu bantuan dari negara-negara lain. Nah, untuk meminta bantuan kan pastinya harus dibutuhkan interaksi antara pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk mensakralkan itu harus ada kesepakatan dalam bentuk kerjasama untuk menyatukan negara-negara yang memiliki banyak perbedaan tersebut kan, yaitu ada perbedaan ideologi, budaya, ekonomi, dan politik kan pastinya sangat sulit. Nah, maka dari itu dicarilah persamaan di antara negara-negara tersebut. Nah, persamaan apa saja sih yang sekiranya ada antara misalnya negara Indonesia dan negara-negara ASEAN? Apakah ada yang tahu? Ini loh, di PPT-nya itu ada kesamaan letak astronomis dan geografis. Nah ini. Terus yang kedua yaitu ada pernah dijajah oleh bangsa lain.
kecuali satu, yaitu Thailand ya. Dia disebut sebagai gajah putih, makanya dia tidak pernah dijajah. Yang kedua, kita eh, kita itu sebenarnya tuh masuk dalam rumpun Melayu ya, adik-adik. Ya, kita sama-sama misalnya negara Indonesia dan negara Malaysia itu masuk ke dalam rumpun Melayu. Oke. Yang pertama itu misalnya kesamaan letak geografis itu akan menguraikan sedikit ya. Misalnya saja akibat dari letak astronomis Asia Tenggara menjadikan negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki iklim tropis. Meskipun ada satu negara yang tidak hanya memiliki iklim tropis, tetapi juga iklim subtropis. Yang memiliki dua iklim itu apa di Asia Tenggara? Ada yang tahu? Indonesia. Indonesia? Myanmar. Ya, benar. Tadi siapa tadi? Holiday. Oh, Holiday Iya, Rizalia Bu. ya. Terima Iya, kasih, Bu. Dek. Ya, Sama-sama. benar ya. Lebih tepatnya yaitu negara Myanmar bagian utara. Nah, itu memiliki iklim subtropis. Oke. Karena adanya kesamaan dan perbedaan antar negara, maka terbentuklah kerjasama di antaranya. Nah, minggu lalu kan kalian juga sudah mempelajari mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama ya. Nah, sudah belum? Sudah kan ya? Sudah, Bu. Ya. Ibu. Oke. Jadi Ibu ingin minta dicontohkan dong satu contoh faktor pendorong kerjasama. Ayo, siapa yang mau? Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dengan adanya bersamaan dan perbedaan sumber daya alam, Bu. Ya, terima kasih Dek Holida. Ya benar, pendorong dan penghambat kerjasama. Yang faktor pendorong itu seperti yang sudah disebutkan oleh Dek Holida Rizalia, yaitu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan persamaan dan perbedaan wilayah ya. Selain faktor pendorong itu juga ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat itu ada apa saja ini? Perbedaan ideologi, konflik, dan peperangan. Ya, terima kasih Dek Yafet. Benar ya, ada perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara ASEAN ini. Terus yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Nah, konflik dan peperangan yang terjadi di negara, di dalam negara maupun di luar negara itu dapat mengganggu stabilitas negara, yang mana akan menghambat kerjasama. Tetapi adanya konflik dan peperangan juga dapat menjadi alasan negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun kerjasama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kerjasama ASEAN di berbagai bidang ya. Salah satunya yaitu di bidang politik dan keamanan. Nah, minggu yang lalu kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian yaitu untuk membuat mind mapping tentang kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Nah, yang sudah mengumpulkan ada baru 10 orang ya. Nanti Ibu masih akan kasih kelonggaran untuk mengumpulkan tugas itu sampai hari ini sampai pukul 23 lewat 59 menit ya. Ya. Nah, kenapa sih Ibu memberikan tugas mind mapping ini? Kok pakai susah-susah, pakai apa? Harus download aplikasi inilah, itulah, harus ribet buat mind mapping. Nah, tujuannya yaitu mind mapping ini tuh sangat mudah loh adik-adik buat kalian belajar. Karena apa? Karena mind mapping itu kan hanya berisikan
kata kunci ya, kata kunci atau kalimat-kalimat Rangkuman. ya rangkuman. Nah, benar. Jadi dalam satu materi IPS yang sangat luas ini itu kan bisa dirangkum, bisa di apa, ambil kata kuncinya saja, terus ditaruh ya di mind mapping itu yang banyak tabel-tabelnya. Jadi selain memudahkan belajar, kalian juga akan apa ya, mudah ingat gitu, mudah ingat. Mudah memahami. Ya, mudah memahami juga. Terus kalian juga bisa mengembangkan sendiri itu. Kan gue memberikan tugas mind mapping kepada kalian. Oke, baiklah kita akan membahas satu persatu ya kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Yang pertama yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Ayo siapa yang mau membacakan ini dari Sofar, CCT, ADMM sampai ASEAN WFZ. Siapa? Oh ya, penilaian pada pembelajaran itu akan dinilai yaitu partisipasi kalian ya, partisipasi kalian mengikuti Meet atau tidak. Terus jangan lupa resensinya nanti juga tetap diisi ya, nanti Ibu sudah upload di Google Classroom. Kalian bisa Sudah, Bu. Oh sudah ya, Sudah, Bu. yang belum jangan lupa itu diisi di Google Classroom. Ya, Terus Bu. ya presensi di sini juga Ibu akan lihat ya, akan direkam juga. Nah, selain partisipasi, kalian juga akan dinilai respon ya, respon pada waktu pembelajaran seperti tadi. Misalnya bertanya, menjawab, terus merespon apa yang sudah Ibu apa ya namanya Ibu bicarakan gitu, kalian respon. Selanjutnya yaitu yang terakhir kerjasama ASEAN di bidang pendidikan dan kebencanaan. Siapa yang mau membacakan ini yang terakhir? Oh, coba Dek Muhammad Hidayatullah, coba bacakan yang pendidikan sama yang kebencanaan. Apakah suara Ibu masih masuk? Masih, Bu. Masuk. Masih, Bu. Dek Muhammad Hidayatullah masih berada di tempatnya? Tidak ada. Kalau begitu, apa ya? Dek Teresia. Ya, Bu. Oke, ada ya. Nah, coba minta Ada. tolong Ibu bacakan yang ini, kerjasama di bidang pendidikan sama kebencanaan, Dek. Ya, Bu. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan dan kebencanaan. Yang pertama, the Southeast ASEAN Ministers of Education Organization. Faktor pendorong upaya peningkatan kualitas SDM. Kegiatan membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan yang memiliki kegiatan seperti memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan standar kompetensi profesional tenaga pengajar. Yang kedua, the ASEAN Committee on Disaster Management. Faktor pendorong adanya persamaan wilayah dengan potensi rawan bencana. Kegiatan menanggulangi bencana. Oke, terima kasih, Dek. Ya, Bu. Ya. Ini SEAMEO, the Southeast ASEAN Ministers of Education Organization. Nah, ini tuh bergerak di bidang pendidikan. Tujuannya yaitu upaya peningkatan kualitas SDM ya. Selanjutnya yaitu Ibu akan mereview tugas kalian pada minggu-minggu sebelumnya. Baik-baiknya, terus juga sudah tepat waktu nih. Terima kasih ya. Nah, itu akan Iya, Bu, sama-sama. ya, nah itu akan memiliki nilai yang pokoknya itu
yang sudah mengumpulkan dan tepat waktu itu pasti nilainya bagus. Ya walaupun misalnya pekerjaannya itu kurang. Tapi sih kemarin Ibu melihat tugas kalian itu sudah bagus semua. Sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Tetapi pastinya kan di antara yang bagus-bagus itu kan ada yang terbaik tuh. Nah, Ibu akan menampilkan nih yang terbaik. Dek Fitri Rosida. Nah, selamat ya. Ini bagus. Ya, Bu. Ya, panjangannya, faktor pendorong, dan juga kegiatannya. Nah, ini pokoknya yang Ibu tampilkan di sini itu pasti nilainya 100. Ibu kasih nilai 100. Terima kasih ya, Dek Fitri. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, untuk mengikuti pembelajaran dan partisipasi kalian dalam respon Ibu itu Ibu benar-benar sangat mengapresiasi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran nih, boleh minta sebentar ya, itu on kamera, hidupkan kameranya. Kita akan melakukan foto bareng sebagai bukti. Bisa? Ya, sebentar saja. On kamera. Ya, Dek Sarah sudah. Terima kasih, Dek. Ayo yang lain. Ya, Bu. Yang lain. Ya, Dek Holida sudah. Ya, Dek Faratiska. Terima kasih, Dek. Ya, Bu. Sama-sama. Yang lainnya, Dek Teresia. Dek Teresia, Dek Melia. Bisa sebentar saja dibuka. Belum mandi, Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Boleh ditutup. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa live. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.